Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 26 Ramadan 1443 Hijriah atau tanggal 27 April 2022. Seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasio TV kembali menghadirkan acara tamu kita. Tamu kita ini beliau lahir di Majalengka tanggal 11 Februari tahun 58 dari SD sampai SMA di Majalengka. Kemudian kuliah di STN, ambil elektro, kemudian oprak-kaprik kesana dan kemari ke Universitas Kehidupan ya. Beliau adalah juga founder dari Indonesia Physical Management Company ya. Consulting ya. Jadi memberi edukasi dan konsultasi dalam hal berkendara. Makanya kita undang nih, udah mau mudik ya. Ini beliau udah yang kelima kali insya Allah kita undang ke Rasul karena beliau ini banyak talenta, banyak yang bisa dibicarakan mulai dari kuda, mulai dari benda-benda kuno, pohon-pohon dan lain-lain. Banyak yang bisa kita bicarakan dari seorang Momon S. Maderoni. Assalamualaikum Kang Momon. Waalaikumsalam Kang Krisna. Alhamdulillah. Pokoknya kalau mudik kan ke Kang Momon nih. Soalnya menyangkut kendaraan, bagaimana persiapan kita dalam hal kendaraan gitu ya. Nah, tapi saya mau ngomong ini dulu masalah budaya mudik ini. Kan budaya mudik cuma ada di Indonesia aja. Kalau misalnya di Arab, di Mesir apa di mana-mana kan nggak ada orang mudik. Malah sepi-sepi aja. Kalau Idul Adha rame. Tapi kalau Idul Fitri sana nggak rame. Oke. Gimana budaya mudik ini gimana? Malaysia masih hampir sama dengan masih? kita. Masih ya sama dengan kita. Ya memang. Tapi nggak pas sedek-sedek kali ya? Ya mungkin nggak sebanyak di kita lah gitu. Tapi ya mudik ini memang kalau menurut saya ini bukan sekedar perjalanan fisik sih kan. Tapi perjalanan batin itu, di mana orang itu akan ketika pulang itu mereka menjelajah ruang dan waktu masa lalunya. Jadi tidak sekedar dia datang secara fisik, tapi dia batin dia menjelajah ruang dan waktu, artinya tempat dan juga masa lalu dia juga itu sebagainya. Apalagi untuk sekarang karena 2 tahun tertunda. 2 tahun tertahan ya. Waduh, kangennya seperti apa kepada kampung halaman ya. Makanya dulu waktu ada salah satu presiden ya, bukan yang sekarang, itu mungkin setengah menyarankan untuk kenapa mesti mudik gitu. Saya rasa nggak bisa karena mudik ini walaupun banyak kendala di jalan ya, terutama kemacetan itu. Saya pernah ngalamin itu kalau nggak salah 1986 atau 87 gitu ya. Itu dari sini ke Cirebon aja 2 hari 1 malam. Dalam keadaan puasa lagi kan ya. 2 hari 1 malam. Jadi sampai Jakarta Cirebon tuh mobil. Waktu itu belum ada tol kan ya. Sampai Polda Jabar itu mengatur itu pakai helikopter di atas. Harus saya tertib dan sebagainya. Saya sampai beli es itu dipakai handuk tempelkan terus sini. Ingin bertahan puasa tetap gitu ya. Nah, tapi kalau kita tanya, rasanya sangat jarang orang yang kapok mudik. Rasanya jarang gitu kan. Dan yang menarik lagi, walaupun tahu itu banyak kendala, saya ada orang non-muslim justru pengen merasakan itu. Dia itu ikut dengan rombongan kantornya yang menyediakan bis. Sengaja aja dia ingin tahu. Ada juga yang suami istri juga sengaja bawa mobil sendiri itu pada saat rame-ramenya macet ya. Itu yang saya rasa nggak bisa karena perjalanan ini. Dengan macet yang begitu panjang yang mesti dipikirin juga mesin mobil itu. Gimana supaya nggak sampai rusak itu kan mesti olinya, air karburatornya itu apa yang mesti diperhatikan? Baik ya, jadi mungkin kita bicara persiapannya dulu Kang ya. Tapi yang jelas tadi mungkin saya nambahi keterangan tadi, mudik juga memberikan manfaat juga. Karena berapa banyak uang yang perputarannya harus di Jakarta itu ke kampung. Ya kan? Itu 2 tahun ini mungkin tidak merasakan itu rekan-rekan kampung.
untuk persiapannya itu menurut saya ada beberapa. Satu, ada persiapan kita sendiri. Kedua, persiapan kendaraan. Kalau berhubungan dengan kendaraan, sekarang ini kendaraan banyak yang sudah modern ya, sehingga untuk pemeriksaan mesinnya dan sebagainya itu biasanya melalui bengkel-bengkel resmi atau ATPM ya. Nah ini tapi secara umum kita bisa, walaupun kita tidak melakukan, kita bisa mensupervisi apa yang perlu dilakukan terhadap kendaraan itu. Yang pertama adalah surat-surat tentu, dokumen ya. Ada pemeriksaan gitu di lebaran-lebaran? Iya, bukan soal itunya. Kalau ada apa-apa kan bisa jelas ya, kita membawa mobil yang legal gitu. Kemudian yang kedua bahan bakar. Nah, bahan bakar ini artinya harus kita siapkan lebih awal ya. Karena banyak terjadi misalnya kita kehabisan di jalan, kemudian pas ngantri orang juga butuh bahan bakar ya. Itu juga jadi masalah. Sekarang bukan sudah ada layanan yang delivery order gitu. Tapi dalam keadaan macet seperti itu, bahan bakar kan agak maksudnya seperti di tol gitu kan ya. Di tengah-tengah macet itu kan jauh ke tempat bahan bakar, itu juga akan sulit. Dan bahan bakarnya juga, ya ini harus yang sesuai juga dengan kendaraannya. Mungkin kita bisa discuss lebih lanjut ya mengenai bahan bakar apa yang cocoknya. Kemudian adalah yang berikutnya itu adalah masalah yang berhubungan dengan air. Nah ini air ini ada air memang untuk pembersih ya seperti wiper dan sebagainya, karena jangan sampai kita misalnya itu hal kecil tapi juga akan sangat berbahaya ketika kita misalnya hujannya tidak terlalu besar, air wiper tidak ada sementara wiper sudah jalan, itu juga selain merusakkan dari kacanya juga kita juga akan kendala apalagi dalam keadaan cepat ya. Kemudian air juga adalah air untuk pendingin radiator. Nah, mungkin kita tidak melakukan, tapi ya ini sekali lagi kita hanya mensupervisi apa saja yang perlu dilakukan. Di situ ada level yang maksimumnya berapa, minimumnya ada apa. Nah itu ya. Kemudian itu yang berikutnya adalah kelistrikan. Kelistrikan ini yang menyangkut lampu. Kemudian juga menyangkut kalau mobil yang konvensional masih menggunakan teknologi lama, biasanya itu untuk koilnya juga kita perhatikan kadang-kadang yang overheat, akhirnya tidak ada pengapian juga, itu juga jadi problem. Dan jangan lupa juga bahwa dalam kelistrikan ini spare daripada bohlam. Yang kadang kita hal kecil sebetulnya, tapi kita harus itu bisa lakukan sendiri. Namun kalau kita tidak bawa itu kan jadi masalah. Kita bisa lihat bohlam yang untuk depan berapa watt, untuk belakang dan sebagainya, itu perlu. Tapi sekali lagi walaupun sekarang lampu itu diperlukan, jangan sampai berlebihan. Orang sekarang ini salah menggunakan lampu, bukan untuk komunikasi lagi, tapi berlebihannya di mana misalnya? Berlebihannya kan masanglah lampu yang terang di belakang, itu kan bohlamnya kelebihan lampunya. Jenis lampunya juga sudah lain sekarang itu. Memang kalau menurut saya sekarang ini lampu orang salah persepsi gitu. Itu sebetulnya bagian dari alat komunikasi. Artinya komunikasi bahasa isyarat dengan kendaraan lain. Berarti harus ngikutin standar harusnya. Jadi kalau kebanyakan lampu bingung ya. Ya ambil contoh aja. Ada satu kejadian, ini real. Orang depannya dirubah lampunya, warnanya merah. Ya kan? Nah sekarang orang berhadapan kan disangkanya itu mobil sedang bagian belakangnya gitu. Ternyata mobil sedang menuju ke tempat dia. Nah ini kan harusnya membahayakan ya. Membahayakan. Kemudian lampu sen jadi putih dan sebagainya. Oke, setelah kelistrikan baru ke masalah ke oli, ya kan? Oli ini sekarang ini banyak pengertian oli ini ya, artinya minyak ya, ada yang sebut minyak rem dan sebagainya. Nah dulu bicara oli itu oli mesin sama oli persneling, oli gardan, ya kan? Nah sekarang nih kopling juga ditekan itu menggunakan oli juga, rem juga. Jadi itu juga harus diperhatikan oli-oli semacam itu. Nah biasanya itu ada kebocoran kecil, alangkah lebih baiknya kita juga membawa spare atau cadangan dari kebocoran kecil terjadi di mana misalnya? Banyak
Kalau untuk apakah di selangnya ataukah mungkin di piston di bagian setiap rodanya ataupun adalah di piston di bagian atas. Biasanya orang menyebutnya master atas kalau untuk rem ya. Itu berlaku untuk mobil-mobil yang sudah tua saja, apa mobil baru bisa terkena juga? Bisa saja, karena itu kan bahan karetnya itu kan ada lifetime-nya, itu kan. Jadi kerusakan itu bisa terjadi bukan hanya karena mobil baru ataupun mobil lama, itu kan. Nah itu oli juga ya, kita setidaknya kita harus persiapkan dari awal, kita tahu apakah ini masih layak atau tidak, ya kan. Kemudian juga kapasitasnya. Kalau kapasitasnya kan biasanya ada dipsticknya ya. Kita lihat apakah masih turun atau tidak. Dan jangan lupa juga adalah bicara oli gardan, oli persneleng. Bagaimana meriksanya? Itu kan susah juga. Kembali, walaupun kita dilakukan oleh bengkel, kita sendiri di perjalanan harus lihat. Tidak usah kita misalnya memeriksa dalam arti secara fisik. Bisa dilihat adalah mungkin ada kebocoran, rembesan ketika kita lihat dari bawah ya. Itu oli. Dan yang satu lagi, yang terakhir adalah menyangkut yang karet-karet. Karet-karet ini termasuk karet wiper, selang. Selang ini kadang-kadang kita ini suka menunggu ada kerusakan. Contohnya apa? Misalnya selang radiator. Itu kan radiator untuk pendingin. Nah, kita lihat tiba-tiba bocor, baru kita ganti. Bayangkan kalau itu dalam perjalanan mudik ya. Jadi seharusnya secara fisik kita harus lihat juga apakah ini sudah keras atau tidak, atau ada hal untuk kebocoran dan sebagainya. Dan yang satu lagi yang sangat penting mengenai karet ini, itu adalah ban, ya. Dimana ban ini itu adalah bagian yang sangat vital di kendaraan karena dia menopang beban kendaraan, dia berputar, dia juga membelok. Nah, untuk ban ini betul-betul harus kita perhatikan sebelumnya. Satu adalah tekanan, kedua adalah masa pakainya, karena ban itu ada masa pakainya. Kan ada kode-kode angka-angkanya di pinggir ban ya? Ya, jadi sebetulnya maksimum, memang tidak disebutkan bahwa ini expire-nya tanggal sekian, tidak. Tapi pada umumnya dari pengalaman dipakai, itu biasanya maksimum 5 tahun. 5 tahun itu dia di gejalanya itu mendengung. Biasanya, jadi walaupun masih tebal kembangnya, tetap saja kalau udah 5 tahun dia udah getas, sobek, itu kecelakaan. Walaupun baru? Enggak, bannya yang udah lama maksudnya. Yang udah lama, yang udah di atas 5 tahun biasanya gejala seperti itu, getas ya. Nah, kita lihat fakta di tol itu, kecelakaan itu biasanya 2 penyebabnya, kelelahan dan ban. Makanya saya di sini tekankan sekali mengenai ban ini. Dan ban itu orang beranggapan berlebihan tekanan yang membahayakan, ya kan? Tapi umumnya orang itu ada kekurangan. Karena dengan kekurangan tekanan dia akan melipat ketika direm, sobek gitu. Makanya jadi bagus lebih kekencangan ya, Pak? Bukan kencangan, tapi memang sesuai aturan dari yang ada di pintu petunjuknya, manualnya. Ya, dan itu sendiri juga ban itu sendiri harus paham ada batas maksimum kecepatannya. Orang kita nggak pernah melihat kita cepat, padahal bannya nggak mampu untuk kecepatan itu, gitu. Bukan soal gripnya masih tebal atau tidak, memang kemampuannya di situ. Juga kemampuan menopangnya, ya, menopang dia itu artinya berapa sih faktor beban untuk bisa dia dimuati sekian kilo. Kita kadang-kadang ya sebanyak-banyaknya pada mobil kendaraan kita tidak sampai ke situ. Nah ini. Oke, langsung ada pertanyaan nih ya, dari Pak Tony. Kang Momon mau tanya apa penyebab mobil itu suka kebakaran tuh mobil. Itu apa penyebabnya? Oke, ya. Ini memang yang sangat kritikal, kendaraan yang kebakar itu adalah yang bensin ya. Makanya kalau di pertambangan untuk mengurangi kebakaran itu biasanya mobilnya mobil-mobil solar. Jadi kenapa kalau di pertambangan itu adalah mobil-mobil solar ya, karena lebih tidak mudah terbakar sebensin ya, karena bensin itu kan dibakar asal ada udara ya, uapnya itu yang terbakar kan. Itu kalau solar kan harus tekan dulu
Nah, ini jadi kenapa itu menggunakan ini. Nah, kebakaran banyak masalahnya, tapi biasanya bukan berarti tiba-tiba dari mesinnya. Biasanya itu adalah dari percikannya itu dari elektrikal tadi, yang listrik-listrik itu. Nah, umumnya sekarang ini ya, kalau kita misalnya katakanlah masang sound system gitu kan ya, saya maaf saja, apakah mereka itu tahu persis misalnya berapa kapasitas, berapa ampere yang dia ambil dari titik yang diambil untuk sound system itu. Sementara sound systemnya sendiri kan besar-besar wattnya. Nah, ini kan ya bisa saja itu kabelnya kurang, kemudian dia panas, ketika panas plus dan minusnya ketemu, ya sudah short. Ya kan? Short artinya ada api di situ. Di luar masalah faktor tuanya atau faktor kondisi dari kabel itu sendiri sudah tua gitu. Kan kita kadang-kadang bicara listrik itu selama nyala oke-oke aja kayak di rumah gitu kan. Padahal itu kan ada batas maksimumnya, maksimumnya. Termasuk juga kabel-kabel di kendaraan. Biasanya kan sudah getas itu kan ya. Kabelnya memang masih menyalurkan, tapi isolasinya atau misalnya yang pelindungnya situ sudah bertahun-tahun, getas, terbuka, tidak bisa lagi menahan panas, ya itulah biasa kebakaran. Oke. Assalamualaikum Kang Maman, saya mau pulang kampung, saya dipinjemin mobil VW Kombi oleh teman saya, tapi saya tidak berani karena VW Kombi gampang panas dan kalau rusak repot, jarang bengkel yang paham. Baik. Mobil Eropa emang gitu ya, suka gampang panas ya? Ya, yang dulu-dulu iya ya. Kalau mobil dulu karena diproduksinya mereka itu kan standarnya sesuai dengan di negaranya pembuatnya, yang banyak kan negara dingin. Tapi kalau yang sekarang ya tidak menjadi masalah itu. Baik, kalau VW itu ya memang mobil sudah lama ya. Sekarang sudah masuk ke mobil hobi. Kalau hanya bisa muat banyak tuh. Muat banyak. Karena saya juga sempat pakai itu. Saya dulu ada klub ikut klub. Bukan, daripada saya kuliah itu harus kos ya. Saya lebih bagus malam-malam itu, saya dulu zaman di Monas itu masih boleh parkir semalaman. Jadi saya tidur di kombi aja. Oke ya. Yang perlu diperhatikan itu untuk kombi sebenarnya sih kalau dari sisi mesin dan sebagainya. Kenapa panas? Karena dia tidak menggunakan pendinginan air. Nggak ada radiatornya? Nggak ada. Dia pendinginan dari udara. Nah, yang mungkin orang sering ada keluhan terbakar, sepengetahuan saya, itu posisi daripada pengapiannya atau bisa orang menyebutnya rotor atau platinanya itu di bawah dari karburator. Jadi kalau karburatornya ada tetesan sudah bocor itu jatuhnya ke situ. Sementara di situ itu percikan api dari platina. Nah, itu biasanya kebakar di situ. Kalau dulu saya mengatasinya itu diatasi dengan tidak menggunakan platina, tapi menggunakan CDI. Itu jadi ketika ada bocoran tidak jatuh sih. Oke, sekarang kita ke bahan bakar ya. Bahan bakar sekarang ada pilihan, ada Pertalite, ada Pertamax. Sebaiknya mana yang kita pilih? Yang harusnya kita pilih adalah yang sesuai dengan spek daripada mobilnya. Itu. Salah satunya itu yang menentukan adalah nilai kompresinya atau perbandingan kompresi dari mesin mobil kita. Nah, kita lihat ketika kita buka tutup tangki ya, itu kan ada tulisan tuh harus menggunakan oktan-sekian. Motor pun sama. Jadi pembuatnya sendiri sudah memberitahu ini harus oktan sekian. Pertanyaan kita adalah kenapa harus ditentukan oktannya misalnya 92 ya. Dan ini Kang Krisna bukan soal mobilnya mahal atau tidak, ya mobil mewah atau tidak gitu. Maaf, saya city car gitu yang kecil-kecil ya. Itu pun kalau kita lihat itu sudah pakai 92. Kenapa pakai oktan 92? Karena kompresinya, artinya kompresi ini dari perbandingan kompresi ini ketika piston ini ke atas gitu ya, sebelum dibakar itu tinggi sekali posisinya, artinya biasa disebut dengan 1:11 misalnya, sisanya 1 cm, ininya 11 bagian. Itu harus menggunakan bahan bakar yang lambat dibakar, yang kuat ditahan, ditekannya keras, kuat ya, sehingga dia harus menggunakan oktan yang tinggi.
Nah, itu mobil-mobil sekarang itu sebetulnya oktan yang tinggi gitu. Kalau mobil lama itu Kebutuhannya. kompresinya itu 1,9, 1:10 gitu. Itu masih boleh pakai Jadi Pertalite. tidak disarankan Pertalite ya, sebagai Oke. Pertamax ya. Ya, ada satu risiko ya. Satu adalah risikonya bahan bakar itu tidak dibakar dengan sempurna, sehingga ada sisa arang yang bisa menggores daripada dinding piston. Yang kedua, itu bayangkan piston itu sedang ke atas, ya, harusnya maksimal, dia sudah meletup duluan, sehingga ada knocking atau ngelitik. Nah, itu yang kena adalah bagian dinding-dinding piston, di bagian piston. Oke, ini ada respon dari Bapak Masud di Batam. Assalamualaikum Kang Momon. Betul sekali Kang Momon. Masalah kebakaran mobil dan rumah akibat kabel yang murah dan pemasangannya asal. Ya. Saya pernah mengalaminya. Hati-hati dengan kabel murah buatan Cina yang masuk ke Indonesia mutunya tidak baik. Demikian dari Pak Masud. Ya. Ya, kabel itu memang ada ini ya sih, Kak, ada jumlah dalamnya itu kan. Kalau kita asal nyampe strumnya udah oke, padahal dalamnya belum tentu itu jumlah kabelnya itu sesuai dengan ampere yang diperlukan. Kang Momon, apakah harga-harga bensin di seluruh Indonesia sama, satu harga? Kalau harga dari pemerintah mungkin ya, karena ada biaya transportasi dan sebagainya ya. Tapi kalau fakta di lapangan yang membuat mahal itu karena Permainan. tidak selamanya itu ada. Jadi antrian tuh ada ya. Saya Desember itu saya ke satu kota di Sumatera juga ada antrian ya. Kemudian saya pernah ke Sorong, antrian. Ke daerah Ketapang saya lihat antrian, bahkan ketika di Ketapang saya direbut handphone saya gitu kan ya, karena saya foto antrian gitu ya. Jadi di sana sebentar kan, kalau ada setelah diisi itu sebentar udah habis ya. Bahkan saya dengar dari teman di Kalimantan itu kalau mau dapatkan bahan bakar itu, mereka ada yang datang itu habis isya dapatnya besok paginya. Ngantri dan mereka ngasih jasa untuk parkirnya ya, untuk parkir selama ngantri di semalaman di pom bensin itu. Nah, itu akhirnya itu mau tidak mau masyarakat itu membelinya adalah dari eceran itu ya. Saya ambil contoh, saya keliling Tarakan. Tarakan itu kota yang salah satunya adalah menjadi rebutan ketika Perang Dunia Kedua. Kenapa daerah itu diperebutkan oleh Sekutu dan Jepang ya? Karena memang daerah minyak. Ketapang ya? Tarakan ya. Nah, itu daerah minyak dan itu banyak sekali itu sumur-sumur sana. Tapi waktu saya keliling sana tahun lalu April ya, saya terpaksa harus beli eceran juga gitu ya. Karena apa? Di pom bensin resmi nggak ada? Ya, nggak ada gitu. Jadi sebentar gitu. Nah, sebentar ini bisa karena banyak juga adalah pembeli yang memang yaitu untuk eceran. Nah, eceran ini ya kenapa diizinkan? Ya itu tanda tanya lah bagi saya. Jadi kenapa handphone saya direbut juga gitu kan ya. Dan yang menariknya lagi, saya pernah itu ngisi di belakang sebuah mobil sedan ya, daerah Kalimantan. Lama sekali ngisinya, padahal sedan itu paling misalnya berapa? 40, 50 liter ya. Ternyata itu mobil-mobil sedan tua itu, dalamnya itu sudah dijadikan tangki gitu. Oh, jadi nggak ada joknya? Nggak ada joknya. Jadi ya, kalau dibilang jelas lah, kalau harga resmi di SPBU pasti ada biaya tambahan ya, kalau jauh nggak mungkin sama itu. Tapi yang lebih parah itu adalah jadi mau tidak mau masyarakat itu membeli dari eceran. Ya, kenapa ya? Karena memang diizinkan orang untuk membeli seperti itu. Itu. Jadi saya baru paham kenapa handphone saya direbut. Saya pikir nggak boleh foto itu karena takut ada percikan dari blades kebakaran itu. Ternyata tidak itu. Itu. Kalau viral bisa bahaya nih ya. Oke. Assalamualaikum Kang Momon. Tapi untuk mudik kali ini kita tidak bisa di atas 100 km karena macet. Kang Momon, apa penyebab tabrakan beruntun? Oke. Penyebab tabrakan beruntun itu
itu adalah karena orang tidak jaga jarak. Ya. Anggapan orang ketika misalnya di depan itu ada kejadian, kita langsung bisa ngerem. Padahal itu dari fakta itu, ketika kita katakanlah kaki kita di pedal gas, kita otomatis kita pindah ke rem. Itu kan butuh waktu. Sekarang apakah mobil itu sudah direm? Belum. Nah, ini dari hasil referensi yang saya baca, itu ketika pindah dari kaki ngegas itu pindah ke pedal rem itu adalah 1,5 detik. Berarti mobil itu masih nyelonong selama 1,5 detik. Kalau kecepatannya saja 72 km per jam, itu 1 detiknya adalah 20 meter. Berarti ketika kita memindahkan kaki dari pedal gas ke pedal rem, mobil itu nyelonong 1,5 detik berarti 30 meter. Baru kita ngerem. Setelah kita ngerem sendiri, setengah detik kemudian baru berhenti, karena ada waktu mekanikal kan. Nah, ini orang kadang-kadang tidak sadar itu, nempel saja gitu. Anggapannya ketika depan itu berhenti kita bisa, tidak. Kita ada jeda ketika memindahkan pedal kaki kita di pedal gas ke pedal rem itu butuh waktu, dan disitulah mobil masih nyelonong. Walaupun berapa detik itu menghasilkan berapa kilo. Iya, makanya tadi saya ambil contoh 72 km per jam itu kalau dijadikan detik berapa per meternya? 72.000 meter per 3.600 detik. Akhirnya kan kita ketemu 20 meter per detik. Berarti 1 detik aja udah 20 meter. Jadi kalau kita 1,5 detik kita pindahkan kaki kita dari pedal gas ke pedal rem, 1,5 detik itu berarti 30 meter. Baru kita ngerem. Nah. Assalamualaikum Kang Momon, saya jadi benar-benar ngeri dengar penjelasan Kang Momon, karena saya tahunya soal mobil tuh isi bensin sama oli aja. Soal kabel-kabel saya nggak pernah merhatikan. Aduh, jadi ngeri nih katanya Kang. Ya, kabel ini tadi saya nambahkan saja ya. Sekarang kan ya itulah, ada tren orang itu rame-rame pakai lampu gitu. Padahal lampu itu tidak semestinya dipasang. Sampai-sampai orang kita tuh di kolongnya pasang lampu. Ya kan? Nah, itu kan lebih ke arah hiasan. Pada ketika ngambil strum itu kan beban listrik banyak. Makanya kabelnya juga harus diperhatikan juga. Tapi yang lebih utama sih ya gunakanlah lampu sesuai standarnya. Nah, bus juga ada kebakaran, itu kenapa itu? Sama biasanya dari konsleting dari lampu. Nah, kalau bis yang layanan umum sekarang itu kan ya ada juga yang di cas itu ada yang pakai inverter itu ya. Inverter itu jadi dari 12 volt di aki itu di mobil itu bisa keluar sama dengan dengan listrik rumah. Itu kan lebih sensitif, ya kan? Kalau ada short itu kan itu 220 volt ya. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Gitu. Oke, ini ada dari Rizal. Assalamualaikum Kang Momon. Kalau ngantuk jangan nyetir, bahaya. Saya juga hampir nyungsep efek microslip. Jadi bagaimana mengelola kelelahan dalam perjalanan? Ya. Nah, ini tadi kan kita baru persiapan berkendaranya, Kang ya. Sekarang kita bicara kendala. Kendala di jalan itu bisa dari mobilnya, ya kita bisa atasi dengan tadi, ya artinya kita prepare sebelumnya ya mobil itu supaya kondisi betul-betul sehat ya, aman gitu. Nah, sekarang kita tinggal bicara di kitanya. Biasanya kecelakaan nih sebagai tadi saya sampaikan di tol itu ban dan kelelahan. Nah, untuk mengatasi kelelahan ini, satu, sebelum berangkat kita harus cukup istirahat, tidur ya. Kemudian ketika di jalan itu ketika capek ya kita ambil waktu istirahat ya. Kalau di referensi untuk keselamatan berkendara itu antara 3-4 jam kita harus ngambil 30 menit ya kan. Hanya tips dari saya, ini pengalaman saja karena saya lebih senang saya bicara pengalamannya kan. Saya ketika ngambil istirahat itu usahakan tidak ada otot yang tertekuk. Misalnya begini kan, ini kan tertekuk kan. Saya lebih bagus ambil kayak di teras masjid itu ngeletak gitu ya. Dan ini ngelampreh kayak orang meninggal. Jadi biasanya lemes dan itu tidak perlu setengah jam. Biasanya kita kaget udah lebih ini. Lagi ya? Ya gitu. Satu-satunya yang paling efektif adalah dengan istirahat. Itu. Kemudian biasanya juga kelelahan karena aliran darah kan nggak lancar. Jadi sekarang rest area kan dibatasi waktunya sampai cuma boleh setengah jam. Betul ya. Terus
Kita istirahat di pinggir tol itu nggak boleh. Iya, inilah kendala ya. Inilah satu kendala ya. Seharusnya untuk menekan ini harusnya sih memang ada tempat yang bisa untuk lebih lama ya. Karena kecelakaan biasanya dari kelelahan tadi yang disebut dengan microslip. Contohnya aja 72 km per jam ya, saya ambil contoh lagi ya. Itu kita ngantuk 1 detik itu nyelonongnya 20 meter. Itu udah jelas, bukan dari angka dari mana-mana, itu udah dari fakta. Jadi kilometer, jadikan meter, jadikan detik ini waktunya. Nah ini bayangan kita ngantuk 1 detik aja, tadi cerita tadi mau nyemplung gitu kan. Oke, nah bicara kelelahan sendiri kan, tidak semata-mata kita itu kelelahan fisik. Ya, saya dari Cirebon sekian jam itu karena gerak dan tidak, tapi juga karena psikologisnya kita. Contoh, saya misalnya tadi dari rumah ke sini, saya tahu acara jam 11.30, saya baru berangkat misalnya jam 9.30, saya pasti lebih capek. Kenapa? Karena saya mikir, waduh, pikiran saya itu harus sudah sampai di Rasil, ya kan? Akhirnya ini capek. Tapi karena saya ngambilnya lebih awal, saya di jalan nggak capek. Jadi itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh. Kedua juga contoh lain misalnya. Karena kendaraan kita kemampuannya adalah kurang, ya kurang dalam arti mungkin cc-nya ya. Sebetulnya sah-sah saja kita misalnya pakai city car ya, kendaraan kecil ke luar kota. Tapi mungkin akan lebih capek karena apa? Karena mungkin pas tanjakan itu kan, kita mikir gitu kan ya, harus ya. Itu bikin capek kan? Coba aja. Jadi keburu-buru dan kita karena kurang. Makanya tips saya adalah jangan kita berpikir ketika kita mudik itu pikiran kita tuh udah sampai di rumah gitu kan. Anggap saja itu perjalanan wisata. Ini yang saya biasanya saya ambil gitu dengan keluarga. Ini wisata gitu kan. Kalau memang tidak mau misalnya ketinggalan, karena saya ingin sholat idnya adalah di kampung gitu. Ya ambillah waktu yang lebih lama dan melihat dari tren macetnya di mana. Tadi saya sebelum siaran diskusi dengan Kang Bisa, Lebaran tahun ini kapan sih kan ya? Nah ini saya untuk menentukan kira-kira waktu yang tepat kapan. Misalnya kalau Lebaran Sabtu, wah ini biasanya Jumat subuh udah berangkat nih. Oh saya setelah subuh aja, biasanya beda setengah jam udah lain kan lancarnya. Ya. Nah itu yang. Dan orang berpikiran sama. Ya, berangkatnya. Iya ya tetap macet. Tetap macet ya. Nah ini, jadi ya apalagi sekarang udah banyak inilah Google Map yang ngelihat kemacetan di mana, informasi di radio, di TV, bahkan saya di organisasi saya juga bikin link sekarang ya untuk melaporkan kemacetan. Nah ini untuk kelelahan seperti itulah. Kalau kita lewat jalan yang non-tol, memungkinkan nggak? Oke. Dan harus punya pengetahuan mengenai itu dong ya? Ya, jadi ini jalan alternatif ya, tepatnya jalan alternatif. Jalan alternatif ini memang kondisinya berbeda dengan pengertian jalan alternatif ya 5 tahun, 6 tahun lalu ya. Karena kondisinya pemudik juga semakin banyak. Jadi yang dulu disebut alternatif sekarang juga sudah kemungkinan ramai. Kan ya. Nah untuk ke jalan alternatif ini satu adalah persiapan kita harus betul-betul misalnya di masalah bahan bakar. Ya kan. Kemudian mobilnya. Ketiga adalah logistik untuk kita dan juga jenis mobil yang tidak kalah penting. Saya ambil contoh ya jenis mobil ini adalah ya sedan, ada SUV ya yang lebih tinggi. Nah, saya pernah ngalamin itu ngambil jalan alternatif karena di tol macet. Saya pulang ke arah Kuningan ya. Saya ambil daerah dari Subang untuk ke Kadipaten. Ya. Nah itu kan ada jalan. Tapi macet juga. Saya ambil ke Jalan Cagak. Nah, Jalan Cagak ternyata udah mau masuk Sumedang, macet juga. Saya ambil ke kiri ke arah Conggeang. Nah itu saya ambil jalan alternatif yang memang betul-betul jarang orang lewat. Jarang orang lewat. Gitu. Nah, untungnya saya menggunakan mobil yang SUV, artinya yang ground clear-nya tinggi, sehingga walaupun jalannya berbatu-batu, saya masih bisa lewat dan keluar ke Kadipaten. Gitu. Jadi ketika kita akan memutuskan ke jalan alternatif, kita harus pelajari lebih awal. Lebih awal itu dari sekarang ini, saya tujuan misalnya dari kota A ke kota B. Antara kota A ke kota B ada jalan apa saja, pelajari dari sekarang gitu. Jadi adalah manajemen perjalanan yang dilakukan sebelumnya, jangan sampai di jalan baru ini harus kemana gitu kan. Nah hanya orang kita ini kalau mengambil jalan alternatif itu
udah masalah umum takut kesasar kan itu. Iya. Padahal menurut saya jalan tuh tidak di jalan yang ada di kita ini nggak ada yang jalan tiba-tiba buntu gitu. Pasti memutar kan itu, kecuali jalan komplek ya kan. Nah, ini tinggal keberanian kita, tapi kalau misalnya dari awal bahwa ini perjalanan wisata, itu sebenarnya menarik gitu. Misalnya sekarang ambil ke arah selatan. Selatan sekarang jalannya udah bagus semua. Ya kan, mau ke Jawa lewat selatan itu. Nah, itu sudah bagus Di semua. puncaknya macet. Pemandangannya bagus. Gitu kan. Oke. Kang Momon, bagaimana halnya kalau kami berkendaraannya motor pulang ke Jawa? Apa yang harus diperhatikan? Oke, ya. Ya sebetulnya mau motor, mobil sama saja sih ya. Tadi yang saya sebutkan. Surat-surat, kemudian bahan bakar, kelistrikan, satu lagi adalah karet-karet ya. Nah, kalau motor ini memang istirahatnya yang harus diperhatikan sekali ya, karena pasti lebih lelah dibandingkan dengan mobil. Kemudian kalau motor itu juga jangan terlalu memaksakan dengan membawa beban yang banyak. Kadang-kadang saya lihat itu mereka sampai sudah di belakang pakai tas juga, dia sendiri pakai ransel, pakai carrier. Itu bayangkan ketika di tikungan ya, kestabilannya tidak ada gitu kan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang naik motor adalah kitanya sendiri ketika berkendara itu harus bebas gitu. Jadi nggak ada yang menghalangi tas dan lain sebagainya ya. Saya perjalanan terakhir saya kan ke Lombok ya, saya sendiri. Itu saya pulang pergi itu 14 hari itu. Saya nyaman-nyaman saja karena kita menata dengan tepat ya, untuk barang-barang jangan sampai terlalu berat ke kiri, berat ke kanan, itu juga kurang baik. Ya, juga ya. penting itu karena itu kan kalau di motor itu kan kestabilannya kan, kestabilannya yang sangat-sangat beda dengan di mobil kan kakinya 4 itu. Nah, di motor untuk teman-teman yang menggunakan motor yang non-matic, yang masih pakai rantai, itu yang harus diperhatikan adalah ketika kita mempersiapkan keluar kota dan kita mengganti oli, itu bagian daripada baut pembuka olinya itu harus betul-betul tidak ada kebocoran. Karena posisinya kalau bocor, itu persis di atas ban. Jadi kalau oli netes, kelindes sama ban kita sendiri. Nah, itu yang bahaya. Yang kedua adalah kondisi daripada rantai. Saya sering menyaksikan orang itu rantai tidak diperhatikan ya, karena merasa masih bisa, tapi ketika cepat dia lepas mengunci, ini yang sangat bahaya. Ya, saya selalu untuk motor seperti itu saya perhatikan untuk kondisi rantai ya. Kalau di referensi dari motor baru itu sekitar 11.000 kilo ganti. Rantinya. Iya, walaupun kelihatan fisiknya masih oke gitu kan. Kalau saya berpikir untuk keselamatan gitu. Oke. Baik, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Momon S. Manderoni. Beliau seorang adventure ya. Apa namanya, petualang gitu, sering jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri dengan sendirian, nggak betah sama rame-rame. Penikmat sendiri, jalan sendirian. Ini nomor teleponnya, karena sudah ada yang tanya juga nomor telepon Kang Momon. Silakan dicatat nomor telepon Kang Momon S. Manderoni. Bisa dilihat di YouTube juga. YouTube-nya alamatnya apa? Ngaprak Momon S. Manderoni. Ya. Ngaprak. Ya, jadi yang sebagian tadi misalnya persiapan mobil, mengenai jaga jarak, mengenai bahan bakar, itu ada di channel saya. Oke. Ngaprak Momon S. Manderoni. Okay. Silakan dicatat nomor teleponnya Kang Momon 08 111 satunya 3 kali 015 ya. Ya, 63. 08 111 satunya 3 kali 01563.
pengetahuan mengenai jam keberangkatan itu juga mesti perhatian. Baik berangkatan dari Jakartanya maupun dari daerahnya ketika pulang. Betul. Apa yang mesti diperhatikan? Oke. Soal pemberangkatan ini. Pas pada saat berangkat itu yang pertama adalah kita dapat kumpulkan informasi kondisi di jalan itu sekarang banyak ya di media, baik di medsos ataupun di di media-media resmi. Kemudian juga kita juga dengan aplikasi Google itu kan bisa lihat macetnya di mana. Nah, hanya di sini yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan Google Map nih. Nah, ini banyak yang orang menyalahkan ke Google Map-nya, ya kan? Saya kesasar jadi malah jalan kecil gitu kan, banyak kejadian ya. Nah, kenapa? Itu karena orang waktu kita misalnya dari posisi kita ke posisi yang akan dituju itu dari A ke Z gitu, nggak bertahap. Sedangkan Google Map ngejar itu adalah yang terdekat, beda berapa puluh meter aja diarahkan ke jalan yang seperti itu. Jadi kalau saya biasanya kalau yang baru ke daerah baru, katakan dari A ke C gitu. Saya ke A ke B dulu. Nah, itu. Misalnya dari Jakarta ke Bandung, kita dari Jakarta Bogor ke Bogor dulu. Iya, nah itu. Kalau kita Terus nyari dari Bogor secara tim, iya. ke berikutnya. Ya kalau langsung biasanya itu kejadian seperti itu. Kadang-kadang orang kita percaya ke mistis gitu, diarahkan diarahkan ke jalan ini ada kuburan dan sebagainya. Saya pengalaman Kang. Jadi saya pulang dari Jambi itu ke arah ke mana? Ke arah ke Palembang. Kebetulan saya tidak berkendara ya, saya sebagai penumpang itu. Si drivernya ngarahkan itu. Ya muter-muter ke jalan kecil gitu, ujung-ujungnya balik lagi ke jalan raya itu kan. Saya bilang cuman berapa meter, tapi kan kita muter-muter jauh gitu. Oke. Assalamualaikum. Kang Momon tahu nggak, orang yang paling tertib nggak melanggar lalu lintas adalah orang yang surat-surat kendaraannya nggak lengkap, nggak punya SIM, kan? Pasti hati-hati, nggak berani nerobos lampu merah, karena kan takut merembet kemana-mana. Jadi kalau surat-suratnya nggak lengkap justru malah lebih hati-hati. Ya secara ini mungkin ya masuk akal juga gitu ya. Tapi kalau dulu kan ya, itu saya mungkin polisi juga belajar bahasa tubuh itu. Saya selama ini di Jakarta, saya masih ingat pertama sekali saya ditilang itu. Ditilang, ya itu di Pancoran. Saya di arah Pasar Minggu gitu kan. Saya belum punya SIM. Nah, ya zaman jahiliyah lagi. Itu begitu di lampu merah itu saya mungkin agak ragu-ragu gitu, polisi tahu gitu kan, nyamperin itu kan ya. Ya betul masih punya SIM itu. Dia belajar bahasa betul. Tapi ya dulu memang tertib ya Jakarta sendiri, asal lewat batas garis putih aja udah kena itu. Wah sekarang enggak. Ada saya punya family, dia juga salah jalan apa-apa. Kan diperiksa SIM-nya apanya, tanggal lahirnya apa. Oh, dari Tegal dia sama, hati-hati dilepas. Polisinya terbaik sama-sama dari Tegal juga, terus dilepas, aduh. Ada. Waduh, asik juga nih dengerin Kang Momon. Jadi saya awam sekali terhadap apa yang dijelaskan oleh Kang Momon. Mobil saya mah pokoknya isi bensin, oli, udah berangkat gitu aja. Nah, untuk orang-orang yang awam apa yang mesti diperhatikan? Kalau itu kan mesti teknis ya? Ya sekali lagi ya sebetulnya lebih baik kita lebih awal, walaupun kita tidak awam, kita serahkan ke bengkel, ya kan. Tapi yang saya sebutkan tadi kan poin-poinnya yang harus kita supervisi gitu. Oh ini harus periksa ini gitu kan. Nah, hanya biasanya ini terlalu mepet juga orang-orang itu. Kayak misalnya mau berangkat nih Lebaran hari Minggu, baru sekarang ke bengkel sudah pada penuh. Dan kalau mobilnya modern itu sekarang memang ya peralatan untuk ngeceknya dan sebagainya ada di bengkel-bengkel resmi, gitu kan, kecuali mobil-mobil lama. Ya. Jadi ya setidaknya kita mempersiapkan itu adalah dengan orang yang mengerti, daripada kita misalnya hanya isi bensin aja di jalan ada apa-apa. Oke, Kang Momon, kan mobil-mobil sekarang sudah otomatis yang bisa ngerem sendiri, yang bisa nyetir sendiri. Bagaimana pendapat Kang Momon dengan mobil-mobil yang otomatis ini?
tetap saja ada keterbatasannya kan. Pengertian menyetir sendiri dan sebagainya itu tetap tidak 100% adalah dari dari kendaraannya gitu kan ya. Jadi kita sendiri yang menggunakan ya, contohnya misalnya ada satu fitur ya di mobil itu adalah untuk jalan yang kosong itu supaya kita ini nggak capek, kita bisa pijit satu tombol. BMW gitu yang kan. baru ini sudah ada tuh. Ya, BMW apa? ya, jadi dia tetap terus. Kecepatannya segitu terus, jadi kita nggak capek ya. Tapi itu kembali adalah peralatan safety yang mengendalikan tetap dari kita. Ya. Seperti juga pesawat juga sama kan sekarang kan bisa mendarat, tapi tetap si pilot itu yang harus tahu kondisinya. Ya. Dan semua kondisi itu orangnya dibutuhkan di mana gitu. Ya ketika membaca instrumen-instrumen itu kan kita harus. Dashboard itu sebetulnya informasi semua tentang mobil sekarang itu dikasih tahu baik. Kalau dulu kan cuma terbatas panasnya dan sebagainya. Tapi sayang orang kita itu tidak pernah memperhatikan dashboard itu sebagai pusat informasi. Salah satu contoh katanya, saya sering juga gitu ngasih tanda ke orang, ngejar orang, ngasih tahu bahwa itu pintunya nggak kencang. Padahal kan harusnya tahu si drivernya duluan itu tahu di itu. Nah, jadi ke pertanyaan itu saya katakan bahwa betul ya banyak sekali mobil-mobil yang sudah banyak perlengkapannya. Ada yang misalnya turun itu supaya tidak nyelonong, kita itu dibatasinya 10 km per jam. Ada juga ya hill descent control misalnya. Kemudian ada yang ketika nanjak itu mobil itu supaya tidak melorot turun, kan ada juga fiturnya ya di hill assist ya. Tapi itu semua itu tetap dikendalikan oleh kita gitu. Jadi itu hanya sebagai bagian peralatan safety-nya. Oke, assalamualaikum Kang Momon. Kang Momon kok dari tadi nggak ngomongin AC? Di macet-macet kalau AC mati juga kan bisa repot Kang Momon. Nah, bagaimana AC supaya jangan sampai mati di jalan? Oke, ya tadi saya dengan Kang Krista dari mulai persiapan, kemudian memanage hambatan-hambatan. Nah sekarang sekarang kita bicara tentang kenyamanan, ya kan? Ya, termasuk AC itu peralatan kenyamanan. Jadi tidak dari segi safety-nya, tapi dari kenyamanan. Kenyamanan ini ya memang penting untuk AC sendiri ya. Jadi kita harus periksa untuk AC yang menyeluruh, artinya karena itu menyangkut kenyamanan. Kenyamanan lain juga adalah dalam penataan barang. Ya. Kita katakanlah mau cari sajadah harus bongkar-bongkar gitu kan, ya kan. Nah jadi dalam perhitungan mana lebih dulu. Ya, jadi secara umum yang berat itu adalah di bawah. Kalau kita di dalam mobil ya, yang ringan di atas. Kalau dodol-dodol taruh di mana? Di bawah. Kongkuan taruh di mana? Dan makanan yang ringan itu yang dekat kita, termasuk yang harus diakses misalnya sajadah, ya sarung dan sebagainya. Nah, satu hal yang kita kadang-kadang terlupakan kalau kita ada kendala malam hari, gitu kan ya. Saya selalu baterai dekat, center. Nah, sekarang walaupun handphone kan terbatas ya. Bayangkannya kalau malam hari misalnya ada sesuatu aja yang kurang. Kalau nggak ada center termasuk yang harus dekat dengan kita sebetulnya. Tapi juga dalam penataan barang ini, usahakan jangan ada barang-barang yang kalau ada sesuatu itu akan mencelakakan kita. Artinya terlempar. Makanya di mobil-mobil yang lengkap itu biasanya di bagasi itu suka dikasih jaring. Itu bukan untuk hiasan sebetulnya. Jadi kalau misalnya terjadi tabrakan apa-apa, barang itu tidak menimpa kita. Jangan sampai kita ngerem sudah berhasil, tapi barang-barang menimpa kita. Sama juga. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Nah terus saya kalau menata barang ini ada istilah dari saya yang biasa saya jalan-jalan. Packing itu adalah salah satu seni untuk bertualang. Kalau misalnya packingnya betul dan itu akan nyaman juga. Nah sekarang bagaimana dengan beban yang harus di atas? Biasanya kan pas lebaran kita sering nih pemandangan yang di rak itu. Kadang-kadang nggak pakai rak itu, dipakai apa aja? Pakai tambang plastik. Ya. Nah ini ya memang kalau di dalam mungkin mengganggu ya. Tapi dari sini yang harus perhatikan adalah kestabilan. Kalau kita naruh beban di atas terlalu banyak, berarti titik berat mobil sudah berpindah. Berarti kan ketika di tikungan akan oleng.
Nah ini ya kembali kita itu memperlakukan mobil juga harus bijaksana, walaupun kita tahu bahwa ketika pulang kampung itu harus bawa bawaan barang banyak gitu, tapi harus diperhatikan juga untuk keselamatan. Oke. Kang Momon, supir saya kalau lagi nunggu saya suka di parkiran, dia tidur dan AC tetap nyala. Bahaya apa tidak itu, Kang Momon? Oke ya. Dalam keadaan berhenti, AC terus nyala aja. Ini kebiasaan orang kita yang mungkin harusnya tidak ya. Ya pertama dari segi mobilnya sendiri ada cost of stop ya. Cost of stop, biaya berhenti gitu kan ya. Udah kena parkir, kena bahan bakar juga gitu. Sama aja dia bermacet-macet ria gitu. Kedua, jelas dalam mobil jalan itu juga ada pendinginan yang dibantu oleh udara ya kan. Berarti kan tidak ada pendinginan yang sempurna sekali untuk mesinnya sendiri karena dia diam kan. Yang ketiga, ya otomatis dari AC-nya sendiri ya yang seharusnya tidak digunakan pasti ada kerusakan. Dan yang banyak kasus adalah ketika mobil itu kalau misalnya ada suatu kebocoran dari udara luar itu masuk ke dalam, sementara orang di dalamnya tidak sadar karena tidur ya, membuat tidak sadar selamanya gitu kan, dengan bisa terjadi kan. Kita banyak kasus kan yang ya dulu zamannya di tempat yang nggak benar gitu kan, akhirnya banyak meninggal itu karena ada kebocoran yang masuk ke ruang kabin. Itu kan otomatis racun kan dari knalpot itu. Walaupun sekarang sudah ditekan harus memenuhi Euro 4 dan sebagainya, tetap itu merupakan bagian racun untuk kita kalau sampai masuk ke bocoran. Oke, terus dari Bapak Aswin apa Arwin nih? Kang Momon, apakah kabel-kabel kelistrikan mobil atau motor yang dipakai normal perlu diganti? Oke, ya ini memang dari istilahnya ya, kalau untuk peralatan teknik itu kan ada MTBF ya, Main Time Before Failure, artinya waktu yang sebelum dia mengalami kerusakan. Terus terang ya kalau di kabel mobil itu saya belum dapat referensi ada tahunnya ya, artinya berapa tahunnya. Tapi kita bisa melihat dari segi fisik. Kalau sudah getas, itu kan kelihatan tuh mobil-mobil yang sudah lama itu si kabel itu sudah tidak lentur lagi, tapi sudah begitu ditekan sedikit ya sudah robek. Ya sudah saatnya ganti ya, istilahnya kabel body dan sebagainya. Nah itu harusnya sih diganti gitu. Oke. Kang Mama kasih kami tips dong untuk membeli mobil bekas apa yang perlu diperhatikan. Kalau mobil baru merek apa yang bagus? Waduh. Saya agak berat ini jadinya nih. Saya agak berat itu. Memang saya 12 mobil Jepang sama Korea apa sih? Baik. Saya kebetulan nih 12 tahun nih memang dikontrak oleh satu merek mobil ya. Saya disponsori oleh satu merek mobil, tapi nanti iklan lagi. Jadi intinya sih sesuai kebutuhan kita sih ya mobil ya. Artinya soalnya sering juga ada orang pernah saya banyak itu dulu zaman saya di kantor tuh, saya mau beli mobil ini, ketika diunjukkan sedan, nanti nggak bisa muat banyak ya, nanti kalah sama mobil yang ini katanya minibus, ya susah gitu ya. Jadi harusnya tentukan dulu mobil ini untuk apa, ya kan ya, untuk keluarga kah, untuk apa ya. Dan ketika kita memilih mobil sendiri itu punya kemampuan ya masing-masing, walaupun dia cc-nya lebih besar, lebih mahal, belum tentu juga lebih cepat juga, gitu, karena peruntukannya lain. Ini saya ambil contoh. Saya pakai yang tipe minibus misalnya ya, dikejar sama mobil kecil gitu. Wah, kalah nih, padahal mobil saya 2000 gitu kan. Akhirnya kita paksakan, RPM-nya tinggi. Jelas kita tidak bisa lari, RPM-nya jadi tinggi, ujung-ujungnya bahan bakarnya boros tuh kan ya. Nah, harusnya kita perhatikan bahwa mobil kita ini adalah mobil penumpang, yang diutamakan adalah momennya, artinya daya cengkram ininya, mesti bukan speednya gitu kan. Walaupun mobil kita cc-nya lebih besar. Jadi kembali ke pertanyaan itu, yang pertama adalah harus lihat dulu adalah untuk apa mobil itu. Berarti kita menyangkut jenisnya, minibus kah, sedan kah, atau SUV. Ya kan, SUV ini adalah bentuknya Jeep tapi rasanya sedan. Karena kalau Jeep sendiri
itu sudah meninggalkan kenyamanan gitu. Tapi dia untuk medan-medan yang mengutamakan bisa medan yang lewat. Itu pertama. Yang kedua adalah dari peruntukannya untuk kemana ya. Kalau untuk keluar kota tentu ngambil yang cc-nya adalah besar kan, itu supaya kita juga tidak capek psikologis juga. Nah, jadi yang ketiga ya budget kita sendiri gitu kan. Dilihat budget kita gitu kan ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau minibus jangan berharap untuk bisa lari, tapi dia nanjaknya harusnya lebih kuat gitu kan. Nah, kalau yang mobil sedan dia untuk cepat, tapi dia muatannya kurang. Nah, ini harus ke situ. Jangan juga nembak burung pakai meriam. Artinya kalau kita mengambil yang tinggi sekali speknya, padahal digunakannya tidak untuk itu. Ya, sama aja kita beli handphone yang bisa A, B, C, D, tapi dipakainya untuk WA aja kan. Itu. Kalau mobil bekas, ya ini mungkin masih bisa saya coba sharing ya. Yang tergantung sebetulnya orang akan melihat dari mananya. Kalau saya dulu yang jelas bukan catnya dulu, kan kadang rupanya lebih bagus. Lebih bagus. Nggak lihat mesinnya gitu. Iya, ya. Memang saya berimbang sih ya. Cuman kalau penampilan itu dari awal itu biasanya dari body. Nah, saya termasuk sana karena itu termasuk sasis. Karena kalau udah sasis yang kena, itu nggak bisa diganti dibandingkan dengan mesin. Kalau mesin sekarang ada istilah dengan ganti mesin masih ada sekarang. Jadi kalau misalnya biaya turun mesin itu mahal, sekarang saya dengar itu bisa beli resmi bekas. Dan itu bisa diganti. Tapi kalau body itu sasis udah kena dan sebagainya itu agak susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari mesin. Ketiga dari perlengkapan dari interiornya apakah masih asli atau tidaknya ya. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya nggak disebut namanya. Ini Kang Momon kalau trik dongkrak gimana? Oke. Dongkrak kan macam-macam tuh. Ya, betul ya. Ini memang pekerjaan kelihatan ringan, tapi ini sangat berisiko. Ya. Pasti dongkrak ini mungkin kalau hubungannya dalam perjalanan ya, bukan servis di rumah gitu kan. Ini hubungan dalam perjalanan ya. Yang menggunakan dongkrak tuh biasanya pada saat ban gembos ya. Oke, ya, kalau kita bicara di tol, sekarang ini di tol nih orang kita ini memang tidak menghormati tentang bahu jalan. Jadi ketika kita melakukan satu berhenti di situ untuk perbaiki, itu juga dalam keadaan ancaman kode kita ini. Oke, jadi sebelum ke dongkraknya, tentukan tempat yang aman itu dan gunakan untuk tanda bahwa kita ada, biasanya dengan segitiga pengaman. Kalau saya segitiga pengaman ini saya sudah tidak pakai. Kenapa? Saya kurang kelihatan. Jadi saya bikin itu pakai yang daun-daun. Bukan. Apa yang kon ya, safety cone ya. Safety cone itu, kalau gitu bawanya susah kan? Safety cone ini. Saya sekarang tuh banyak yang dilipat. Jadi tinggal ditekan ini udah rata. Dicabut ini udah ini. Dan itu letakkan saya biasanya sekitar 20 meter. Jangan 2 kilo, nanti diambil orang. Jadi umumnya ini kesalahannya terlalu dekat. Orangnya buka di situ, istrinya nungguinnya di belakang lagi, bukan di depan mobilnya. Ya kan, berarti kalau ada yang nyamber kan istrinya dulu dibandingkan mobilnya, harusnya kan di depannya itu kan. Itu harus jauh ya. Oke, sekarang kalau untuk dongkrak ini itu meletakkannya pertama harus di tempat yang betul-betul rata, ya kan. Kemudian posisi titik untuk tumpuannya juga kita harus tahu. Kadang-kadang orang di pinggirnya, di samping merusakkan juga tidak kuat. Atau kalau mobil lama yang perlu diperhatikan, betul di posisi yang benar, tapi mungkin karena kondisinya sudah keropos, itu. Nah, ketika kita angkat, kita sebelumnya itu roda-roda dikendorkan, kemudian diangkat, dan roda yang rusak itu sebaiknya sebagai pengaman untuk agar kalau dongkrak jatuh itu tidak kena. Ya. Nah, ada sebetulnya dongkrak yang tidak populer, tapi aman. Apa itu? Jadi walaupun landasannya itu miring, ataupun misalnya kayak susah misalnya karena diinjak oleh dongkrak itu masuk, misalnya karena becek gitu kan, itu dongkrak balon.
Dongkrak balon. Ya, jadi itu Mudah dicarinya, mudah dia. ada. Jadi dimasukkan ke pipanya ke knalpot, mobilnya dihidupkan, balon itu akan mengembang, dia ngangkat. Jadi lebih praktis. Jadi tidak melihat lagi posisi apakah posisi pijakan dongkrak itu miring ya artinya dalam batas-batas yang aman ya. Ya. Kalau peletakan dongkrak itu di mana? Di tulangnya mobil, di itu sasis. Ya, Di mana meletakkan ujung tergantung dari posisi mobilnya kan. Posisi itu ada di frame-nya itu di setiap mobil tentu berbeda letaknya. Tapi kita harus tahu betul. Jadi ini sebetulnya ini adalah posisi bukan posisi di luar sasis inti ya. Nah itu yang kita memang setiap mobil harus kita pelajari ini ya letaknya. Tapi ya mudah lah karena itu kan bagian sasis ya itu. Oke. Ini baru dengar kali ini Ibu S. Purwanti. Assalamualaikum Kang Momon. Tips pulang kampung bawa mobil supaya aman, nyaman seperti apa? Ibu Purwanti. Baik ya. Tadi sudah bicara kenyamanan, disinggung soal AC dan sebagainya. Yang pertama mengatasi kelelahan tadi saya sudah sampaikan, usahakan kita ketika berangkat itu sudah bahwa saya akan wisata gitu. Dan pikiran kita tidak langsung harus bisa sampai sana jam sekian gitu kan ya. Dan ada istilah dari saya, gimana kalau istilah Padang tuh, di mana bumi dijunjung tuh. Kalau saya istilah saya lain itu, di mana saya berhenti di situ bisa jadi kamar saya. Artinya saya bisa istirahat tenang, ya kan, bisa makanan ada. Nah ini yang perlu untuk makanan juga. Oke, itu untuk menyangkut perlengkapannya diusahakan adalah sesantai mungkin, selengkap mungkin. Nah sekarang bicara tentang waktu berkendaranya nih. Nah ini udah menyangkut teknik berkendaranya. Ada satu prosedur Kang yang memang ini sudah dipakai di beberapa ini secara internasional ya, dan di Indonesia umumnya di perusahaan minyak ini dipakai di patokan bahwa kalau berkendara itu harus begini gitu. Ada 5 poin. Yang pertama ketika berkendara kita harus melihat jauh supaya kita tidak ada gerakan tiba-tiba gitu, tiba-tiba tikungan, tiba-tiba ada lubang jauh. Yang kedua kita setiap saat kita harus bisa mengontrol sekeliling. Artinya melihat kaca spion itu bukan hanya ketika mau belok saja, tapi ketika di jalan lurus pun kita siapa tahu ada mobil mengejar kan. Nah itu mengontrol sekeliling. Yang ketiga adalah menggerakkan bola mata ya. Jadi bukan matanya bergerak tapi bola matanya. Ini adalah untuk juga tidak mengalami kelelahan. Kita bisa buktikan, kita ngambil dari Bandung mau ke Jakarta sini lewat katakanlah Purwakarta, jalan lama. Ya. Tentu tidak ngantuk, tapi begitu masuk tol ngantuk. Ya. Kenapa? Karena ketika kita jalannya belok-belok lewat di samping itu bola mata juga pasti bergerak-gerak sehingga kita lembab dan tidak lelah. Nah itu. Jadi menggerakkan bola mata. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah menjaga jarak. Ya, yang tadi saya sebutkan. Saya di channel saya juga saya jelaskan tuh kenapa harus 3 detik dan sebagainya jaraknya. Jaga jarak. Jangan kita nempel. Kalau misalnya di belakang ada yang berusaha nempel, kita usahakan biarkan dia duluan gitu. Karena kan kita tidak tahu apakah di belakang itu remnya benar. Apakah di belakang itu tidak habis minum misalnya yang lambat ngeremnya ya kan. Dan yang berikutnya adalah komunikasi. Artinya komunikasi ini adalah bahasa isyarat dengan orang lain, dengan pengendara lain, agar orang lain itu tahu satu keberadaan mobil kita. Yang kedua tahu tujuan gerakan manuver kita. Contohnya malam hari kita di tikungan, kita pakai lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Itu sebetulnya bahasa isyarat agar orang lain tahu keberadaan mobil kita. Selama keberadaan mobil kita diketahui oleh pengguna jalan lain, itu aman. Yang kedua, gerakan kita diketahui. Misalnya pakai sen mau ke kiri. Oh, ini mobil ini akan belok ke kiri. Nah, kenapa tadi saya singgung soal lampu ini? Karena lampu ini merupakan standar alat bahasa komunikasi. Kalau kita rubah, misalnya lampu sennya jadi nyalanya 2 terus lampu hazard, kita nggak tahu dia mau belok mana. Biasanya kalau mau lurus di perapatan dipakai itu. Oke, ya. Nah ini sebenarnya itu bahasa lokal. Kalau di dalam bahasa aturan itunya tidak ada mau belok kiri ya pakai sen kiri, kanan sen kanan. Kalau lurus nggak ada gitu. Tapi di kita ini bahasa lokal yang harus kita bijaksana juga menerimanya. Tetapi
juga ada bahasa lokal kadang-kadang membahayakan. Saya satu contoh misalnya di satu daerah itu dia menggunakan lampu sen terus, lagi lurus pakai sen kanan terus. Kita di belakangnya. Yang depan itu dia ngasih tahu bahwa di depan ada mobil kan. Tapi di satu daerah ada yang kebalik. Bahwa kalau pakai sen nyala terus ke kanan itu silahkan lewat. Akan bahaya kan. Nah ini memang karena bahasa lokal yang, tapi kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Harus tahu kebiasaan-kebiasaan itu. Iya, kalau di posisi paling kanan suka nyala terus kanan itu. Nah, itu ada dua itu. Ada orang itu menganggap bahwa silahkan itu. Ada yang menganggap justru itu tidak boleh lewat. Kang Momon tahu nggak sekarang sudah ada corong pipis yang kalau orang kebelet pipis di jalan sekarang sudah ada alatnya. Itu dijual tuh ya. Iya. Corong pipis. Ya. Oke. Dari Rizal. Saya pernah ngalamin ban mobil bocor saat nanjak dan jalan rusak. Jalannya pun hanya bisa dilewati satu setengah mobil. Bersyukur dan senang ketika ada orang baik yang bantu, dia ngebantu ngatur lalu lintas, juga bantu ganti ban. Ternyata ganti ban di kondisi jalan seperti itu tidak semudah di jalan rata dan nanjak. Dan ternyata kita merasakan di saat seperti itu butuh bantuan dari pengendara lain. Jadi kita pun kalau memungkinkan bisa membantu pengendara lain di saat dibutuhkan. Oke, ya. Ini menarik Kang ya, karena kita ini memang sudah kadang-kadang ketika masuk ke jalan raya itu di pikiran kita ini ada sesuatu yang tidak hilang. Orang lain itu musuh, ya kan? Jadi begitu masuk kendaraan terus kita masuk jalan raya itu orang lain tuh musuh gitu. Seharusnya ada semangat share the road ya. Artinya kita ini sama-sama pengguna jalan ya. Nah, ini saya rasa dengan cerita tadi itu adalah hal yang memang patut dibudayakan ya. Artinya saling membantu bukan saling mau berperang. Saya ambil contohnya. Kenapa saya punya kesimpulan seperti itu? Kenapa orang memasang di belakangnya itu satu stiker? Katakanlah keluarga angkatan atau mana keluarga ABRI itu apa ya, itu kan udah menunjukkan supaya dia menang dulu, supaya tidak supaya kan saya mau berperang supaya orang lain takut duluan. Keluarga dewan misalnya apa ya kan. Nah itu kan salah satu contoh. Atau mungkin bukan tentara, bukan apa, dia meletakkan jaket loreng di dashboard. Kalau secara psikologis kan untuk menunjukkan mengkode bahwa nah ini kenapa? Karena ada budaya di kita bahwa ketika masuk ke jalan raya kita seolah mau berperang, orang lain musuh. Nah ini yang kejadian kayak gitu sebetulnya itu hal yang sangat mulia ya, dan kita harus bisa membantu. Dulu saya masih ingat saya membiasakannya ya tahun-tahun awal-awal tol dibuka, tol Jakarta Bogor. Itu saya dengan polisi. Saya memang sengaja untuk mencoba membantu untuk yang membutuhkan. Ada orang tabrakan dan sebagainya ya. Nah ini budaya seperti ini sebenarnya harus bisa diinikan. Tapi tidak mudah juga kan. Saya pernah nyoba juga. Ketika ada orang mogok, kita ini disangkanya kita juga mau ngerampok, mau apa? Karena orang sudah terbentuk kan itu tidak percaya ya ini. Oke. Kang Momon, saya paling sebel kalau lagi anak-anak kendaraan ada bunyi sirene. Ya. Sirene. Itu bagaimana kita menyikapinya? Apa kita minggir atau gimana? Tadi sebelum Kang Krisna selesai membaca pertanyaan itu, saya sudah sampai ke situ. Ini pasti bertanya itu gitu kan ya. Ya. Ini ada yang betul-betul, ada yang memang ya dia ego ya dengan mobilnya, dengan apanya gitu ya. Memang serba salah. Di jalan itu kita juga tidak bisa mengajari orang sesaat. Artinya kalau orang salah terus kita ajari, nggak bisa juga ya. Jadi kalau saya melihat kalau selama itu betul-betul ambulan, ya kan? Ambulan pun kita tanda tanya, kadang-kadang dia mungkin tidak membawa apa-apa gitu. Tapi mungkin juga kita positif aja bahwa orang itu memang akan mengambil
korban dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mobil-mobil yang menjengkelkan itu adalah mobil-mobil biasa yang udah pakai lampu, itu istilah teman-teman otomotif, nah tolelot-tolelot gitu. Itu ya saya terus saja di satu sisi, sekali lagi kita tidak bisa mengajari orang sesaat, artinya kita menghalang-halangi tidak bisa. Cuman memang secara manusiawi, kadang-kadang sudah jelas itu macet, sudah apa, masih juga mepet-mepet gitu kan. Saya sebagai manusia mau tidak maulah, kadang-kadang kita juga emosi melihat seperti itu ya, nggak ngasih jalan dan sebagainya. Tapi juga percuma juga gitu, kita jadi ikut gila juga gitu kan. Nanti saya lihat foto sampai orang bentrok fisik dan sebagainya. Saya tetap melihat dulu kondisinya. Kalau dia misalnya betul-betul ambulan, oke, utamakan. Kalau tidak, ya kitanya nggak bisa ya seperti itulah gitu, susah ininya kita juga minggir susah. Dan ini yang perlu diinikan bahwa saya pernah melihat bahwa hal ini sebenarnya sudah satu pelanggaran dan mudah-mudahan polisi konsekuen untuk hal ini. Jadi tidak asal memberikan prioritas dan sebagainya. Ya, itu. Oke, Kang Atep masih ada waktu? Oke, kita sudah dibatasi oleh waktu, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang kami ajukan. Baik, untuk Anda yang mau bertanya, kami akan bacakan lagi nomor HP Kang Momon. Beliau sering diundang di berbagai perusahaan untuk memberi nasihat soal bagaimana mengemudikan yang baik, memelihara mobil yang baik. Ini nomor telepon yang Kang Momon adalah 08111, satunya 3 kali, kemudian 1563 08111011563. Momon S. Mandaroni. Kalau mau lihat di YouTube, jadi YouTube ada, di Google juga buka aja Momon S. Mandaroni, siapa beliau ada di sana. Di YouTube apa tapi ngaprak ya? Iya, saya ngaprak. Karena ngaprak. Ya mungkin kerjaan saya ngaprak. Ngaprak itu artinya apa? Ngaprak itu saya pergi sesukanya gitu. Dan saya sendiri itu saya lakukan sendiri itu kan. Tapi ya saya juga tidak sekedar ngaprak ya, ada sesuatu yang saya bisa mampir ya, suatu ke tempat-tempat sejarah. Nah, ini hubungannya Kang ya, untuk teman-teman yang akan mudik. Tadi saya sudah tekankan bahwa anggap itu sebuah wisata seperti kita ini. Nah, sebelumnya jangan lupa eksplor juga tempat-tempat wisata yang dilalui. Kadang-kadang kita itu karena tidak tahu ya. Kayak saya satu contoh misalnya, saya ke daerah Jawa gitu kan ya. Ternyata di situ ada bekas benteng Belanda ya. Dan itu masih terpelihara. Saya jadi lupa ini kotanya ya. Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Saya pulang itu ya ke situ, ternyata begitu saya ambil foto, saya upload, disangkanya di Eropa. Oke, ketika turun misalnya ke daerah dari Kuningan, saya turun Majalengka, itu ada Panyawian, ada Bukit Sawiyah dan sebagainya. Itu ya harus sebelumnya, karena ya untuk misalnya menghindari macet ya mampir dulu ke tempat-tempat seperti itu. Oke, banyak sekali tips yang kita dapat dari Kang Momon ya soal bagaimana kita berkendara yang baik. Atur nuhun Kang Momon. Salam buat anaknya Kang Momon, dikasih nama gunung, ada Rinjani, ada Krakatau ini baru lulus S2 di Birmingham ya. Jurusan apa? Manajemen turisme ya. Oke. Selamat. Ya, terima kasih. Untuk Mas Krakatau. Baik, saya Muhammad Krishna, Kang Atep Setiabudi, juga Anis Mali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.